mengemukakan pendapat. Tetapi entry point dari pembahasan Yesus bukan Allah belum kita bahas. Pak, ini saya mau nanya sama Bapak. Yang tadi sudah kita anggap selesai, biar tidak kita mengulang. Dari tadi kita ulangi terus ya, nggak ada ujungnya. Sekarang saya mau minta keterangan atau penjelasan dari Bapak. Keluaran 20 ayat kedua. Saya baca dulu Pak ya. Keluaran 20 ayat kedua. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Anochi Yahweh Eloheha asher hasyatiha me'aret Misraim mibait abadim. Artinya, ini kalau diartikan ya, akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kemudian di ayat ketiganya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dalam bahasa Ibraninya, lo leha Elohim akhirim alfanaya. Saya buka juga Keluaran 24 ayat ke-1. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Ini perikopnya upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ya kan? Ini upacara pengikatan nih. Saya bacakan kepada Bapak. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya, Fa'el Moshe amar aleh al Yahweh ata Fa'aharon nada fa'afihu fa'shiv'im izikna Yisrael fa'histahafitem merahok. Oke, ini pertanyaan saya. Kalau Tuhan bangsa Yahudi di dalam Keluaran 20 ayat kedua mengaku sebagai God, Tuhan bangsa Israel di dalam Keluaran 24 ayat ke-1 membuat sebuah ikatan, membuat sebuah perjanjian suci dengan bangsa Israel bahwa mereka wajib, bahwa mereka disuruh di sini fahistahat fitem merahok, sembahlah oleh kalian aku dari jauh. Tuhan bangsa Yahudi menyuruh untuk disembah. Tuhan bangsa Yahudi mengaku dirinya sebagai ilah, sebagai Elohim. Saya tanya sekarang, Pak, orang Kristen ini kan menuhankan Yesus, di mana Yesus mengaku sebagai Allah, dan di mana Yesus memerintahkan manusia untuk menyembah Yesus. Karena Tuhan bangsa Israel itu dengan jelas mengikat sebuah perjanjian dan menyuruh mereka menyembah Yahweh di dalam Keluaran 24 ayat 1, Keluaran 20 ayat kedua. Yang kedua, ini yang kedua nih. Yang kedua, Tuhan itu maha kekal. Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau Kristen menyembah Roh Kudus, menjadikan Roh Kudus bagian daripada Tritunggal, maka harusnya Musa juga mengenal Roh Kudus dan menyembah Roh Kudus, di mana Musa memperkenalkan kepada bangsa Israel bahwa salah satu oknum ketuhannya adalah Roh Kudus, dan di mana di dalam Torah tertulis Roh Kudus. Kalau kurang jelas pertanyaannya, nanti saya sampaikan lagi. Tapi kalau sudah jelas, yang pertama tadi apa tadi abang? Pertanyaan abang? Aku nggak. Yang pertama. Keluaran 24 ayat 1, Tuhan bangsa Israel mengikat dengan orang Israel untuk menyembah Dia. Orang Israel atau Bani Israel disuruh oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dia minta disembah. Dan Tuhan bangsa Israel mengaku sebagai Tuhan, Keluaran 20 ayat kedua. Pertanyaannya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Dan di mana Yesus memerintahkan manusia untuk menyembah Dia, sementara bangsa Israel disuruh oleh Tuhan untuk menyembah Dia dan Dia mengaku sebagai Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana Musa menyembah Silakan. Aku sampai bingung pertanyaan abang, makanya aku minta ulang lagi pertanyaan abang. Silakan. Jangan lagi macam ada dendam pribadi bang di antara kita. Silakan. Bapak Pendeta, silakan. Mohon maaf. Oke. Pertanyaan abang kan sudah saya buat tadi pertanyaan, pasti nanti ada pertanyaan kayak begini. Di mana seperti pertanyaan abang. Oke. Pastinya seperti ini.
Ini kan aku udah berapa kali, bukan sekali dua kali. Lanjut aja Pak Pendeta, nggak usah ceramah dulu, jelaskan aja, jawab langsung. Udah Silakan. pasti Bang. Dalam kitab Yohanes 1 juga mengatakan di sana kan daging firman itu telah menjadi daging, Bang. Jadi apapun ceritanya, kalau saya sampaikan pasti Abang tetap menolak. Bukan Udah menolak. Abang tetap menolak. Udah pasti karena Bang. Karena Saya Abang tidak bertanya firman menjadi daging, Pak. Satu lah Bang. Silakan. Satu. Ya kan, supaya sportif. Apapun ceritanya, saya menjawab, pasti Abang punya jawaban. Karena Abang kan sudah terprogram ada jawaban sendiri, sama seperti saya juga punya jawaban, dan jawaban itu pun pasti tidak akan berubah. Ya ini saya nggak bertanya firman itu menjelma jadi manusia, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya di mana Yesus mengaku sebagai Allah dan dia menyuruh manusia untuk menyembah Yesus. Itu pertanyaan saya. Pertama, kalau Abang katakan di mana Tuhan pertama, di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, itu memang tidak ada bahasa yang seperti Abang ucapkan. Betul. Sepakat. Oke, sepakat. Tetapi firman Tuhan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Nah, oke, sampai di sana. Yang pastinya dari bahasa Abang itu nggak ada, Bang. Karena Alkitab kita ditulis bukan dengan bahasanya Abang. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, di mana ada tertulis, yang kedua. Nggak dulu, kita yang satu boleh ditanggapi dulu nggak sama saya? Tunggu, stop. Yang kedua baru Abang bilang, di mana Yesus mengatakan sembahlah aku. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Baik. Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Makanya saya bilang tadi dari awal, untuk tentang Yesus itu pengakuan dari diri sendiri, Bang. Sama seperti wanita pelacur itu datang kepada Yesus. Bentarlah, Bang. Ini kan punya pemahaman saya, Bang. Ya kan? Sama dengan wanita pelacur itu, hari itu dia bertobat. Dan Tuhan katakan pulanglah dan jangan ulang kembali. Tuhan tidak mengatakan sembahlah aku. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Dengan tutur kata Abang itu enggak ada. Tapi yang pastinya orang Kristen perlu mengakui. Bukan, maaf ini Bang ya, agak melenceng sedikit. Bukan seperti kalau saya sekiranya hari ini masuk Muslim, saya harus mengakui Muhammad, Bang. Saya nggak pernah lihat Muhammad, Bang. Kalau orang Kristen itu, Bang, Tritunggal, nggak diminta supaya kita percaya dengan Maria, Bang. Kita juga nggak diminta supaya Rasul Paulus dan Petrus untuk kemana-mana ini Pak Pendeta. Nggak, Bang, nggak ada gitu, Bang. Makanya di dalam kekristenan, Bang, dalam kekristenan, kalau menurut tutur kata Abang itu nggak ada. Tetapi dalam jawaban saya itu sudah bagus. Yang kedua, Yesus itu tidak pernah mengatakan sembahlah-Ku. Enggak, Bang. Nggak ada tertulis di mana. Itu dari kekristenan itu sendiri, Bang. Ya, baik. Oke. Pak Pendeta sudah menjawab gini. Yang saya simpulkan ya, sebetulnya Pak Pendeta cukup saja bilang gini. Nandar, tidak ada Yesus mengaku sebagai Allah, tidak ada. Dan tidak ada Yesus minta disembah. Sebenarnya jawabannya singkat, udah gitu aja, jangan terlalu. Cara Abang berarti saya tidak punya pendirian dong. Pendeta sabar, gantian kita. Gak, bahasa Abang kan memaksa saya untuk sabar, Pak Pendeta. Kalau saya tanya ke orang Yahudi, ada tuh orang Yahudi di TikTok itu namanya Billy, ya. Trimonti misionaris atau apa tuh namanya itu, 3 juta apalah gitu. Bang Billy, siapa Tuhanmu? Yahweh Elohim, Hashem Elohim. Oke. Di mana ayatnya? Keluaran 20 ayat kedua. Kenapa kau menyembah Yahweh Elohim? Keluaran 24 ayat 1. Jelas. Islam juga sama. Nandar ganteng dari Kuningan Jawa Barat, kenapa kau menyembah Allah? Di mana dasarnya? Quran surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jelas, baik Yahudi maupun Islam kalau ditanya kenapa kau menyembah Tuhan, ada dalilnya. Di mana perintahnya? Di mana Tuhan Yahudi minta disembah? Keluaran 24 ayat ke-1. Ayat ke-1 benar.
Keluaran 24 ayat ke-1, perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel, Fehis tahafite merahok. Sembahlah oleh kalian aku dari kejauhan. Minta disembah Tuhannya Yahudi. Tapi kalau Tuhannya Kristen, ditanya di mana dia mengaku Tuhan, nggak ada. Di mana dia minta disembah, nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, satu lagi. Pak Pendeta, kalau tidak ada Yesus meminta disembah, lalu Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Di mana tunjukkan ayatnya? Maka Tuhan katakan, ketika ada orang kaya muda bertanya dengan Yesus, apa yang harus saya lakukan supaya saya diterima oleh Tuhan? Pak Pendeta, saya nggak nanya itu. Loh. Anda kan saya tanya, Pak Pendeta, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Nggak ada. Pak Pendeta, di mana Yesus minta disembah? Nggak ada. Sekarang saya balik pertanyaan saya. Pak Pendeta, di dalam Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Itu pertanyaan saya. Itu pasti menyembah Allah. Ya. Menyembah Allah kan? Kenapa Anda nggak menyembah? Kenapa Anda nggak menyembah Allah? Abang juga harus tahu apa namanya? Ada waktu, Bang. Ada waktu. Ketika Yesus masih dia menjadi manusia, iya kan? Jangankan dia berkata tentang diri dia Allah. Dia menyatakan diri dia aja keselamatan. Akulah keselamatan itu, sampai dia mau sampai dia mau dicampakkan satu kampungnya. Dari ketika dia berkhotbah itu, dia mau dibuang. Itu aja udah tertolak, Bang. Apalagi kalau dia mengatakan dia Allah. Dia hanya mengatakan, kau membangun bangunan ini sampai puluhan tahun, sampai bertahun-tahun, aku bisa membangun bait Allah itu dalam 3 hari. Itu aja nggak bisa diprediksi. Tapi kalau abang bilang tadi kawan abang orang Yahudi, Yahudi memang Yahudi, Bang, nggak percaya dengan Yesus, Bang. Sampai hari ini mereka masih cari Yesus, Bang. Udah, itu ibarat kata seperti ini, Bang. Antara saya dengan abang aja Muslim aja udah berbeda, apalagi dengan Yahudi. Tapi kami bersyukur bahwa kekristenan kami itu datang dari Yahudi. Sekalipun mereka tidak percaya, kami tidak harus berharap supaya mereka percaya. Aduh, Pak Pendeta ini pinter banget, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya nggak nanya itu. Nih, kan pertanyaan saya simpel, Pak Pendeta. Kalau Yesus tidak pernah minta disembah, kalau Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah, lalu Yesus memerintahkan kita menyembah siapa? Kan ada ayat. Sebentar, Pak, sebentar, ini saya akan tanggapi. Tadi Bapak Pendeta ngomong ngalor ngidul, saya dengarkan. Nih, Pak, kita buka ayatnya. Matius 4 ayat 10. Ini yang diperintahkan oleh Yesus ini, Pak. Matius 4 ayat 10. Ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Lah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, bukan kepadaku." Engkau berbakti. Sebentar, Pak Pendeta, sabar. Aduh, si Pak Pendeta ini nggak sabaran. Yohanes 17 ayat ketiga ini ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan engkau, bukan sebagai Allah. Satu lagi. Sebentar, Pak Pendeta. Markus, ini tadi saya sudah bacakan sebetulnya. Cuma Pak Pendetanya ini ya, sebentar. Ini jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kita ini kan subjek jamak, Pak ya. Kalau kita berarti saya dan Anda, baik saya yang bertanya maupun Anda yang menjawab, adalah sama-sama kita di situ. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Apalagi dalam bahasa Ibraninya nih, Ana Yeshua Harishona Hishema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Ehad. Ternyata Yesus memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Nah, kenapa Kristen menyembah Yesus? Kami kan juga menyembah Allah. Loh, katanya menyembah Yesus. Sekarang
Itu satu pribadi yang tidak bisa dipisahkan loh Bang. Sekarang begini, kan nggak mungkin saya bilang, Bang mana rohmu, mana jiwamu? Bisa Bang tunjukkan di mana jiwa Bang sekarang? Aduh, Pak Pendeta, saya boleh minta Anda buka 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Boleh nggak? Coba, ada Alkitab kan? Dari tadi Pak Pendeta nggak pernah baca ayat. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Oke. Nih saya kasih tahu nih dalil Tritunggal tuh. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Ya. Rupanya Abang juga percaya dengan Yesus untuk disembah ya? Memaksa juga Baca dulu. Baca dulu Pak Pendeta. Ya, Abang sebenarnya mau untuk menyatakan kepada orang Kristen sembah Yesus itu. Enggak. Memaksa terus, nggak apa-apa. Pak Pendeta buka dulu, baca dulu, baru nanti komentar. Gimana sih? Bentar, 1 Yohanes berapa tadi Bang? Malah saya kasih tahu ayatnya, 1 Yohanes 5 ayat ke-7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita saya sudah lama-lama nih Bang. Aduh, Pak Pendeta nggak pernah baca Alkitab gimana sudah lama-lama. Terus kalau khotbah nggak pernah pakai ayat itu. Bang susah Bang cari indeksnya Bang. Aduh. Ya sudah di laptop aja, di laptop. 1 Yohanes berapa tadi Bang? 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Bukan Gospel Yohanes ya, 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Sebab ada 3 yang bersaksi di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Oke, nah itu harusnya Pak Pendeta pakai ayat itu. Saya bukakan Pak Pendeta ya. Thank you. Iya, jangan senang dulu Pak. Pak Pendeta. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebentar. Pak Pendeta, kita lihat nih. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertama, Bapak Pendeta jangan senang dulu. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu nggak begini bunyinya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu bunyinya gini. Hen shalosa hem hamaidim. Ada 3 yang memberikan kesaksian. Jadi dalam bahasa Ibrani-nya itu hen, ya, hen ada, selosah 3, hem yaitu hamaidim yang memberikan kesaksian. Ya. Ya, sebentar Pak. Jadi diksi di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus ada ketiganya adalah satu, itu tidak ada. Sekarang kita lihat di dalam tafsiran Yerusalem. Saya bacakan tafsiran Yerusalem nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik di Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan. Bentar. Sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Jadi ayat ini tidak asli, Pak. Ya. Nah, jadi ini kan Alkitab ini kan Bang, kalau mau kita tuliskan seperti yang dikatakan sama kitab Yohanes juga mengatakan dalam kitabnya terakhir, sekiranya tulisan ataupun perbuatan Yesus itu zaman Yesus itu Bang. Zaman Yesus ya Bang ya. Saya juga harus membuka ayatnya loh Bang. Kan gak enak juga kan? Iya Pak, iya Pak. Tapi Pak, saya karena Anda orangnya baik, santun, mudah-mudahan semoga Allah yahdik, semoga Allah memberikan Anda hidayah. Boleh kiranya ya saya mendoakan Bapak supaya Bapak dapat petunjuk, dapat hidayah masuk Islam. Bang, justru sebenarnya tadi mau tunjukkan apa Pak?
Oh. Bapak mau menunjukkan apa? Saya hanya mendoakan Bapak. Gak usah ditanggapi. Saya mendoakan yang baik, kenapa harus ditanggapi? Yohanes 21 ya Bang, ayat 25 Bang. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini, ya kan, tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Zaman Yesus aja mulai ketika Yesus lahir sampai umur 12 tahun aja dia sebentar sekilas. Setelah umur 12 tahun masuk umur ke 30 tahun, kurang lebih 3 tahun setengah dia meninggal. Iya kan Bang? Yohanes juga mengatakan sekiranya ini menurut tafsiran saya. Bentar abang tadi nengok bicarakan. Ini menurut iman kami atau iman saya. Minta maaf dengan kekristenan yang lain kalau memang tidak sependapat. Sekiranya air laut saja menjadi tinta dan semua daun disiapkan untuk menjadi kertas, perbuatan Yesus itu Bang tidak dapat ditulis. Kalaupun abang bilang tadi itu tidak ada dalam kitab-kitab yang lain dan itu disertai dengan bukti-bukti, nggak jadi masalah, nggak jadi persoalan Bang. Yang sebenarnya yang ke-66 kitab ini aja berisikan tentang firman Tuhan. Abang tadi juga ada mengatakan ada namanya kristal, ya kan, Kristen Natal. 66 kitab aja belum bisa mereka baca, apalagi satu dunia mau dibuat Alkitab Bang. Itu nggak bisa Bang. Itu masih zaman Yesus Bang. Bukannya perjanjian lama Bang. Perjanjian lama itu butuh waktu jutaan tahun untuk dibuat Bang. Sedangkan perjanjian baru itu hanya satu zaman, satu umur saja. Mulai dari umur Yesus sampai selesai. Mulai dari murid-murid Yesus sampai selesai. Selesai untuk satu zaman itu saja. Jadi kalau abang bilang masih banyak kitab-kitab yang tertulis, masih banyak yang belum dapat, ataupun tidak tertulis, ataupun banyak yang lain, itu disah-sahkan saja Bang. Karena kan penulisan dan penemuan pasti ada tulisan-tulisan yang tidak dipahami lagi, mungkin dimakan waktu, tinta sudah pudar dan yang lain. Pak Pendeta, saya nggak membahas ayat itu, justru kata-kata yang Anda kutip itu dari ayat Quran Pak. Quran surat Luqman ayat 27, Quran surat Al-Kahfi ayat 100 ayat 109. Ya, seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, itu ayat Quran yang Anda kutip. Di dalam ayat Bible nggak ada. Itu saya tidak pernah mau memahami agama abang. Loh, saya kasih tahu Pak, saya kasih tahu itu ayat suci Quran yang Anda kutip tadi itu. Itulah Roh Kudus itu yang hidup dalam saya menyatakan Bang. Oke, tapi saya nggak membahas itu Pak Pendeta. Yang kita bahas ini tentang ketuhanan, bukan tentang tinta, pena, bukan itu. Tadi abang bilang kan itu tidak ada tertulis. Maka saya juga menjelaskan kenapa itu tidak ada tertulis. Karena memang terlalu banyak yang mau ditulis Bang. Tapi jangan melampaui atas apa yang tertulis. Coba sekarang Pak Pendeta buka 1 Korintus 4 ayat ke-6. Coba. Apa? Ya, Bapak kan tadi membaca Injil Yohanes 21, 24, 25. Sekarang Bapak buka 1 Korintus 4 ayat ke-6. Coba Bapak. Pak Pendeta coba buka. Jadi menurut 1 Korintus 4 ayat ke-6, kita nggak boleh berbuat kalau tanpa dasar. Coba Bapak Pendeta buka 1 Korintus 4 ayat ke-6. Mudah-mudahan menjadi bahan Pendeta khotbah nanti hari Minggu besok. Silakan. Besok kan hari Minggu nih, Pak Pendeta khotbah. Coba aja buka 1 Korintus 4 ayat ke-6. Bapak kok tahu istilah kristal, Kristen Natal? 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 4 ayat ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, jangan melampaui. Kamu yang menyombongkan diri dengan jalan, mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, jangan melampaui dari apa yang tertulis supaya nggak ada saling sombong.
Bagaimana Bapak mengatakan Yesus Tuhan sementara tidak ada ayatnya tertulis? Tidak ada ayatnya yang berbicara Yesus adalah Allah. Kita harus menyembah Yesus sebagai Allah, nggak ada. Jadi jangan melampaui atas apa yang tertulis. Yang tertulisnya bukan Tuhan, yang tertulisnya hanya Nabi, kenapa disembah? Pak Pendeta, terima kasih banyak. Begini Bang, bentar ya Bang. Boleh, silakan. Ini kan tentang kitab Korintus. Itu kan kita Bapak. Bentar Bang, ini kan punya latar belakang kan. Latar belakangnya adalah orang-orang yang di Korintus sudah mulai menyombongkan diri Bang. Abang jangan sangkut pautkan semua tulisan itu langsung berbicara tentang ketuhanan Yesus. Ini juga Alkitab ini juga berbicara tentang kepribadian orang Bang. Jadi kalau abang mengkaitkan itu semua tentang Yesus, saya bilang sama abang tadi, seolah-olah saya harus mengikuti cara pola pikir abang. Enggak Bang, kalau abang mau berdoa sama saya itu terserah abang. Tapi kalau saya mau katakan, yang sudah pasti, kekristenan itu melahirkan salah satu agama Muslim. Karena agama Kristen yang terlebih dahulu baru menjadi agama Muslim Bang. Karena apa? Bentar ya Bang. Iya. Bentar ya Bang. Kristen itu kalau dibilang Muslim, Allah kita tetap sama yang disembah. Kitab kita ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, sumbernya dari Alkitab. Kalau abang bisa baca itu semua, karena sumbernya dari Alkitab. Tapi maaf Bang, kami tidak bisa mengakui Muhammad. Tapi kami sangat bersyukur dalam Alkitab dia mengakui tentang Allah. Hanya mungkin karena hanya mungkin karena dari orang Ibrani, orang Yunani, ya kan? Yang kedua karena memang tulisan dari orang abang kan Arab. Sedangkan kami tidak perlu menjadi Muslim supaya kami mengakui Muhammad. Tetapi kami sangat bersyukur Muslim sudah mengakui tentang Yesus. Muslim telah mengakui tentang Allah yang hidup. Tulisan-tulisan di dalam itu semua ada. Abang mau bilang kitab Zabur ada. Abang mau bilang kitab Taurat ada. Abang mau bilang Injil ada. Maryam ada. Yusuf ada. Murid-muridnya Yesus ada. Nggak ada persoalan buat kami Bang untuk mengakui agama Muslim. Yang persoalannya adalah bagaimana Muslim ini mau untuk menyamakan pemahamannya supaya tidak mengakui Yesus. Maaf Bang, kami nggak perlu. Hanya kami sudah bangga sebab Muslim mengaku Yesus yang disebut dengan Isa Al-Masih. Baik. Tapi mohon maaf Pak Pendeta, tapi Bible juga mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Itu menurut ukuran abang. Bukan menurut Alkitab. Itu menurut ukuran abang. Bukan menurut saya, menurut bapak-bapak gereja. Mau saya tunjukkan? Bang, kalau masalah bapak gereja itu bukan kita Bang. Loh katanya, kan bukan menurut saya, menurut orang Kristen. Mau saya tunjukkan? Kan itu. Saya tunjukkan. Kalau abang bilang, kalau tentang masalah bapak gereja. Tadi tentang Tritunggal, sebentar Pak Pendeta, kita pelan-pelan. Bapak Pendeta kan tadi sudah berbicara panjang lebar, saya belum. Tadi ketika saya berbicara Tritunggal, Bapak mengatakan Tritunggal itu yang ngajarkan bapak-bapak gereja. Ternyata Bapak ikut bapak-bapak gereja juga. Nah, bagaimana kalau bapak-bapak gereja mengakui Nabi Muhammad sebagai Mesias terakhir? Bapak-bapak gereja yang di mana itu konsili yang berapa itu? Oke. Bapak percaya dengan Kidung Agung? Percaya? Oke, kita buka ya. Asik, Bapak Pendeta. Mudah-mudahan dapat hidayah. Saya bukakan nih. Ntar Pak Pendeta ya, saya buka laptop dulu. Oke, kita buka dulu Pak Pendeta. Sabar. Alkitab Sabda. Alkitab, saya otoritasnya dari Kristen Pak Pendeta ya, bukan dari saya sendiri. Kalau dari saya sendiri namanya sebentar. Alkitab mana ini? Astagfirullahaladzim, Kidung Agung gak ngerti Alkitab. Saya mana sebentar, tahu Pak Pendeta. Ada maksud abang yang lain kan, jadi kan Pak Pendeta,
Ini saya bukakan ya, tapi sebelum saya bukakan ayatnya, saya mau kasih tahu dulu teman-teman kalau ini sumber otoritatif dari Kristen itu sendiri. Nah, ini namanya Yayasan Lembaga Sabda. Kita ini dulu teman-teman ya. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan Kristen non-profit. Jadi ini murni dari Kristen, bukan dari Islam. Murni dari LAI ya. Nah, tanya orang-orang hukum kalau yayasan itu adalah badan hukum. Yayasan itu adalah badan hukum, teman-teman ya. Ya. Jadi yayasan itu adalah badan hukum. Nah, sekarang kita buka nih. Sebentar, saya gedein dulu. Sabar ya, Pak Pendeta ya. Oke, sebentar. Pak Pendeta lihat nih. Bapak-bapak gereja saja mengakui kalau Nabi Muhammad itu adalah sang Mesias terakhir yang dijanjikan. Kita lihat Kidung Agung. Kidung Agung itu perjanjian lama, Pak Pendeta. Kidung Agung 5 ayat ke-16. Ya. Saya tampilkan kepada Pak Pendeta. Ini kita singkat jelas padat saja nih. Makanya saya mengatakan banyak pendeta yang tidak mengenal Nabi Muhammad hanya gara-gara terjemahannya saja. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada, Pak. Kenapa nama Nabi Muhammad kok dirubah jadi menarik? Nih, teman-teman kita lihat nih ya. Ini namanya concordance ya. Concordance ya atau strong number. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Ini ada kodenya nih. Teman-teman bisa buka sendiri ya Alkitab Sabda ya. Kodenya 04261. Kita buka 04261 itu apa maksudnya. Nah, teman-teman, ternyata 04261 itu adalah Muhammad ya, atau kalau dalam bahasa Arab itu Hamad, Ahmad ya. Quran surat 61 ayat ke-6. Nah, di sini ada referensinya, Pak. Referensinya itu 673D. Referensi itu adalah literasinya, sumbernya. Kita lihat, Pak. Sekarang Anda baca, ya. Anda baca dari sini nih. Anda baca dari sini. Silakan. Ini kan sumbernya dari sumbernya tadi dari 673D. Coba sekarang Bapak baca. Saya bacakan saja ya. The Arabic Hamidah main phrase and the name siapa, Pak? Nama siapa, Pak? Baca aja langsung, Bang. Iya, siapa ini? Oh, namanya siapa? Muhammad. Oke, saya baca lagi ya. The Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad comes datang from the root dari akar kata. Ternyata Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16 berbicara tentang siapa ini? Nama siapa ini? Nama siapa ini? Saya ulangi dari awal ya kalau Bapak tidak percaya. Ini sebentar Pak, sebentar Pak Pendeta. Saya ulangi dari awal ya. Kalau Pak Pendeta mau dari awal lagi. Nama ini yayasannya namanya YLSA Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Ketika nama Nabi Muhammad dirubah menjadi padanya menarik. Nah, kita lihat di bawahnya ada concordance ya. Concordance padanya menarik. Harusnya pada Muhammad, bukan padanya menarik. Ini kodenya atau concordance-nya. Silakan Anda cari sendiri apa itu concordance. 04261. Nah, ketika saya klik 04261, nah, ketika saya klik 04261, ternyata Muhammad. Nah, Muhammad ini apa maksudnya? Teman-teman, ini ada referensinya nih. Referensinya tuatnya 573D. Referensinya itu. Apa itu? Ternyata Hamad, teman-teman ya. Hamad itu yang dimaksud di dalam Quran surat As-Saff, Quran surat 61 ayat ke-6. Ahmad maksudnya ini, Ahmad. Sekarang bagaimana penjelasan bapak-bapak gereja terkait itu? Kita lihat teman-teman. Ya, kita lihat di sini. Saya baca Pak Pendeta, the Arabic Hamidah means phrase and the name Muhammad
comes from the root. Kenapa kok menjadi sesuatu yang menarik? Padahal itu adalah sebuah nama. Nama lain dari Muhammad SAW yang mana dalam bahasa Ibrani-nya itu Ahmad atau Hamad. Ayo. Tuh, jelas Alkitab Bapak menyatakan kalau Muhammad Ahmad itu ada di dalam ayat Bible Bapak. Cuma kenapa para pendeta tidak mengerti dan tidak memahami itu? Karena para pendeta, mohon maaf termasuk Bapak Pendeta Silwanus, hanya membaca terjemahan saja. Sudah? Sudah? Oke. Oke. Pertama, manusia itu ada salah. Ada salah. Kedua, kalau abang katakan itu, ini aku mengikuti alur dari bahasa abang, bukan dari imanku. Kalaupun itu yang abang bilang tentang Muhammad yang oleh daripada Bapak Gereja, kembali saya seperti katakan tadi, ada sebuah kesalahan. Kalau yang ketiga, cukuplah dulu bang, ganti-gantianlah dulu kita. Ini kan menurut iman saya kan tidak mau untuk mengikuti alurnya abang kan? Iya, boleh. Silakan Pak Pendeta, khotbahnya, silakan. Jadi yang pertama, manusia itu ada salah. Yang kedua, ya kan? Mungkin saja itu orang yang berbeda dari pemaksudan yang berbeda, ya kan? Yang pastinya yang ketiga dan yang pastinya bagi kami sudah ditentukan berapa nabi, berapa rasul yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kalaupun itu ada penambahan-penambahan, termasuk muridnya Yesus saja bukan 12 orang, ada 70 orang, itu pun tidak diimani untuk diteliti siapa orangnya satu persatu. Enggak, ya kan? Udah pastinya pasti ada sebuah kekeliruan. Kalaupun itu benar menurutnya abang, saya katakan kembali lagi, pasti ada sebuah kesalahan. Kami tidak bisa menambah dan tidak bisa mengurangi berapa nabi dan berapa rasul. Sekalipun perbuatan Rasul Paulus, kami tidak pernah buat ibadah Rasul Paulus. Kami tidak pernah membuat untuk mengimani seperti abang harus mengimani tentang nabinya abang itu atau Muhammad. Kami tidak bisa. Tapi kalau saya juga yakini ya memang jalannya Muhammad itu bagus buat untuk muslim. Tapi kami tidak bisa mengimani itu adalah nabi yang terakhir untuk kami ataupun rasul yang terakhir untuk kami. Nggak bisa. Pak, saya tambahi sedikit aja. Pak Pendeta, Yesus dalam kitab murid-murid Yesus saja sudah menulis tentang nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad yang akan memberangus umat-umat pagan. Kita lihat ayatnya. Anda baca ini. Ya. Itu aku tuh bang. Sebentar. Ini saya baca kisah para Rasul 3. Kisah para Rasul 3 tentang akan dibangkitkan ya. Nabi yang dikatakan oleh Musa. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Sekarang saya tanya, Nabi siapa yang dijanjikan yang akan membasmi umat-umat pagan setelah Yesus? Ini loh. Ini tentang seorang Nabi yang diwartakan oleh Musa. Dan dijelaskan di dalam ayat 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu siapa? Oke, boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Ya, silakan. Dalam kitab perjanjian lama pertama itu dalam kitab Kejadian, Nabi Henok itu naik tanpa kematian. Aku gak nanya itu. Ini Pak Pendeta, sebentar. Pak Pendeta. Pak Pendeta, sebentar dulu, saya gak mau nanya Henok. Yang saya tanya, ada seorang nabi yang tugasnya membasmi, memerangi umat-umat yang tidak percaya. Itu nabi siapa yang dijelaskan di dalam kisah para rasul? Saya jawab, tapi abang potong nih. Silakan. Ada dua nabi
yang terangkat ke sorga tanpa kematian. Pertama itu Nabi Henokh. Yang kedua itu Nabi Elia. Orang yang sampai ke sorga harus mengalami kematian. Maka di kitab Wahyu ada 2 nabi yang akan datang sebelum Yesus datang kedua kali. Dan kedua nabi itu harus dipandang dunia selama 3 hari 3 malam. Mata dunia akan melihat. Maka 2 nabi ini akan menyampaikan tentang kebenaran Yesus. Inilah nabi yang terakhir nanti datang. Yang 2 ini. Dan ketika mereka menyampaikan firman itu tentang Yesus, mereka dibunuh oleh antikris. Tanda 666. Ini bukan Nabi Muhammad. Dalam nama Yesus saya sangkal itu. Ini tidak ada lagi. Ini ada kedua nabi yang datang, bukan lahir. Yang datang dari sorga, yang Tuhan turunkan. Ketika Nabi Henokh naik ke sorga, itu langsung Tuhan angkat. Nabi Eli itu diangkat Tuhan pakai kereta kuda. Baik. Dan mereka juga harus mengalami kematian. Boleh saya jawab? Bentar. Kenapa bang? Gila nanti bapak datang. Tidur. Tutup pintu ya. Joshua, ambil dulu air putih sama minum. Bapak. Nah, bang, abang minum. Ya haus. Saya juga haus, Pak. Ini teh tawar. Bismillah. Lanjut bos, lanjut. Sekarang saya tanya, umatnya Yesus dibasmi atau tidak? Kalau tidak percaya sama Yesus, dibasmi atau tidak? Dibasmi atau dikasihi? Tunggu dulu, ini konteksnya seperti apa nih bang? Oke, ini lihat ini, coba lihat nih. Sebelum abang jawab. Nah, tar dulu, aduh sih. Abang tutup. Iya. Kalau tentang masalah basmi, tentang dunia kejahatan, waktu Musa saja lahir itu terjadi pembasmian. Bukan ketika itu. Yesus lahir saja, bentar bang. Ketika Yesus lahir saja terjadi pembasmian. Bayi di bawah umur 2 tahun harus mati. Okay. Ketika Yesus naik ke sorga dan Pentateuk atau ini waktu saya Pak Pendeta. Ini waktu saya. Bapak tadi sudah menjawab. Ini waktu saya. Tadi kan saya gini aja kita runut dulu ya. Ini bapak-bapak gereja juga sudah meyakini bahwa utusan terakhir, Mesias terakhir adalah Ahmad atau Hamad. Dalam bahasa Inggrisnya the Arabic Hamidah, main phrase and the name Muhammad. Sekarang gini aja Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta sudah mulai nggak kondusif nih. Tapi saya nggak mengakui. Dalam nama Yesus. Ya boleh. Kita kalau masalah mengimani atau tidak itu urusan Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta ada hal diksi yang menarik untuk saya bahas. Pak Pendeta, Nandar itu memang ada nabi namanya Muhammad, tetapi itu bukan Muhammad Nabi Muhammad, ya kan? Tapi Muhammad yang lain. Pak Pendeta, saya tanya sama Pak Pendeta. Adakah orang yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus? Saya ulangi ya, karena tadi Anda mengatakan, wah Nandar itu Muhammad yang lain. Sekarang saya tanya sama Pak Pendeta, adakah orang bernama Muhammad sebelum nama itu digunakan 1500 tahun yang lalu oleh Nabi Muhammad bin Abdullah, anak dari Sayyidah Aminah? Ada nggak sebelum nama itu digunakan oleh Nabi Muhammad, adakah orang yang bernama Muhammad? Silakan. Saya akan jawab. Ya. Nanti kalau sudah sampai kita sama-sama di sorga, baru kita tanya, aku nggak hidup bang di zaman itu bang. Aku nggak hidup di zaman itu bang. Ngapain aku jawab? Kan ada sejarah Pak. Saya aja belum hidup bang. Umur saya aja masih 30 tahun. Baru kenapa harus ke sorga dulu Pak? Nanti kita sama-sama di sorga, kita tanya sama Yahweh. Pak, mohon maaf ya, Pak. Udah aku jawab. Sebentar. Aduh si Bapak ini, Iqbal makasih. Pak Pendeta, ini kita berbicara tentang sejarah loh. Makanya saya tanya, sejarah ini bukan tentang yang akan datang.
adakah sejarah yang bisa membuktikan bahwa Muhammad adalah sebuah nama yang pernah digunakan sebelum digunakan oleh Rasulullah SAW? Ada nggak nama Muhammad yang pernah dipakai sebelum dipakai oleh Nabi kami? Ada nggak dalam sejarah? Maaf, aku tidak mau mengelantur sejauh itu. Loh, tadi Anda mengatakan, Pak Pendeta. Dengar dulu, saya sedikit dulu, sedikit. Ya. Nanti Bapak Pendeta boleh tanggapi. Sebentar. Pak Pendeta boleh menanggapi. Sebentar, 10 detik aja, 10 detik. Tadi saya menunjukkan di dalam Kidung Agung, pasal kelima ayat ke-16, The Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad. Ada Mesias terakhir yang bernama Muhammad. Terus Pak Pendeta bilang, Nabi itu banyak. Murid Yesus 12 itu sebetulnya bukan 12, tapi ada 70 orang. Lukas 1 nomor 10, ayat 10. Ini juga Muhammad, sebentar. Tapi Muhammad yang mana? Itu Muhammad yang lain mungkin. Makanya saya tanya, kalau ada Muhammad yang lain, pernahkah nama ini digunakan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan? Pernah nggak ada nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad dilahirkan? Itu pertanyaan saya. Karena tadi Anda berstatement ada nama Muhammad yang lain. Silakan. Oke. Tadi kita belum simpul ya. Pertama tentang masalah Muhammad itu adalah Nabi yang sudah tertulis. Saya bilang tadi, ya kan? Ini kan merembet jauh nih. Saya bilang tadi saya tidak mengakui. Kalaupun itu ada nama, maaf ini. Jangan dulu sampai kita ke Muhammad. Yesus aja sebelum lahir mungkin saja ada nama Yesus sebelum nama Yesus, tapi ada. Yesus yang berbeda. Ya, sampai ada orang yang benci dengan Yesus, anjingnya saja dibuat nama Yesus. Petinju aja pun dibuat nama Yesus. Suka-suka orang kan, gak jadi masalah. Tapi Yesus yang kita maksud adalah Yesus yang berbeda. Baik. Gitu ya. Pak Pendeta. Sabarlah, tapi. Ya, kalau Yesus itu, mohon maaf, saya tambah sedikit. Kalau Yesus itu bukan nama yang ajaib, bukan nama nubuatan. Abdinya Musa, Yesus namanya, Yesus, Yesua. Kalau bahasa Ibrani itu, Yesua. Orang yang mau ditangkap oleh Pontius Pilatus ada namanya Yesus Barabas. Itu nama pasaran. Makanya saya tanya, kalau Anda mengatakan ada Nabi Muhammad yang ada nama Muhammad yang lain, pernahkah nama Muhammad digunakan oleh orang sebelum Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu? Ada nggak? Nanti kita di sorga tanya, Bang. Itu jawabanku ya, Bang. Ditanya di sorga. Bang, nanti kita tanya di sorga, Bang. Soalnya itu kan saya ini, Bang. Aduh, sejarah ini, Bang. Bukan. Saya tidak mau tahu tentang itu, Bang. Saya tidak mau kitab tahu. Anda menyatakan ini. Kitab Anda menyatakan itu Muhammad. Ini loh, in the name Muhammad. Ini Muhammad yang mana? Muhammad yang mana saya tanya? Itu bukan Alkitab, Bang. Loh, ini Alkitab. Ya ampun, nih saya tunjukkan nih. Ini Alkitab Sabda, Kidung Agung pasal 5 16. Ini yayasannya nih, saya buka lagi nih. Alkitab Sabda, Bang. Ini ya ampun nih. Yayasan Lembaga Sabda nih. Bang. Cukup aja Kristen. Alkitab, Bang. Loh. Gimana sih? Cukup ini dari Alkitab Sabda, Bang. Iya, itu terserah Abang mau Alkitab Sabda ke Alkitab apa. Cukup saja Alkitab sesuai dengan apa yang ada. Saya bilang tadi, manusia pasti ada salah. Itu bukan Alkitab, Bang. Itu sudah masuk kepada tafsiran orang. Dan saya tidak mengimani itu. Abang mau maksa apapun enggak akan bisa. Baik, Bang. Tapi kalau saya bilang tadi tentang nabi yang Abang maksud tadi itu yang datang, nabi terakhir nanti ada 2 datang, mereka harus mengalami kematian baru bisa masuk mereka ke surga, yaitu Nabi Henok dan Nabi Elia. Jadi tidak ada lagi nabi selain itu. Tapi pun mereka adalah nabi yang sudah ada, baru Tuhan turunkan lagi mereka. Setelah diturunkan, udah selesai. Umur mereka itu hanya beberapa hari saja di bumi. Nah, kita lihat nih. Ini Pak Pendeta, ini sekarang lari saya ke sini nih. Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Saya baca dari ayat ke-22-nya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu.
Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Sekarang saya tanya, siapa nabi yang kemudian ketika dia menyampaikan firman Tuhan, apabila tidak didengarkan firman Tuhan itu, maka akan dibasmi? Itu nabi siapa? Siapa yang mengajarkan? Nabi Elia dengan Nabi Henok. Hah? Kok Nabi Elia sama Henok? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ketika orang-orang tidak mendengarkan Yesus, maka Yesus yang dibantai, Yesus yang dibunuh. Kalau nabi ini berbeda. Kalau nabi ini tidak didengarkan, maka umatnya akan diberangus. Makanya ada tuh dalam hadis, perangilah mereka sampai mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, itu nubuatan di dalam kitab Anda. Nabi ini nabi yang tegas, bukan nabi yang melehoi. Ayo, siapa? Di mana datanya? Ayo, di mana Pak? Di mana? Bentar Pak, saya akan lacak dulu Pak. Oh, siap. Itu ada telepon Pak. Siapa? Telepon siapa Pak? Bom ya? Pak Bom ya? Bukan. Ini laptop jemaat saya. Jadi orang tuanya lagi nelpon masuk ke sini. Coba. Di mana ayatnya kalau itu Henok? Henok tahun zaman berapa? Oh, kalau masalah nabi namanya Bang, saya nggak bisa langsung kasih tahu Bang, karena memang di dalam wahyu nggak ada Bang. Tapi kedua nabi itu akan hadir Bang. Aduh. Oh, jangan. Oh, malah nggak tahu namanya. Untuk menyebutkan tadi katanya Henok Pak Pendeta. Tadi katanya Henok, sekarang nggak tahu namanya. Gimana sih Pak Pendeta? Bang, itu rahasia Bang. Kitab Wahyu adalah kitab yang belum terjadi tapi sudah tertulis. Siapa? Itu adalah sejarah yang belum Kitab Wahyu adalah kitab sejarah yang belum dialami oleh dunia. Tadi katanya Henok sama Pak Pendeta, tadi Henok. Itu Henok. Kita berbicara karena memang ada dua nabi. Ya enggak. Yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 24 itu siapa? Siapa yang tidak mendengar nabi ini, maka akan diberangus, akan dibasmi. Siapa nabi yang membasmi itu? Yang membasmi orang-orang kafir siapa? Yesus tidak pernah membasmi, justru Yesus yang dibasmi, Yesus yang disalib. Kalau ini beda. Kalau ada yang tidak mendengar nabi itu, maka akan dibasmi. Saya bacakan ayat 11 ayat 3. Minta maaf ya, Bang. Bentar, Pak Pendeta, saya bacakan ya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Sebentar, Pak Pendeta. Pak Pendeta, sebentar. Saya bacakan ayatnya dulu. Pak Pendeta. Aduh, Pak Pendeta, saya bacakan dulu ayatnya. Nanti Bapak Pendeta boleh buka sendiri. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Dan ayat kedua-tiganya, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, sekarang saya tanya, siapa nabi yang kalau tidak didengarkan ucapannya akan dibasmi? Itu siapa? Nabi siapa? 11 ayat 3. Ya sudah baca. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka abang menyepelekan. Ya, baca dulu, nggak nyambung Pak Pendeta. Mohon maaf saya ketawa, nggak nyambung soalnya. Tadi Henok. Abang bertanya, saya menjawab loh. Saya menjawab dengan fakta saya, dengan saya punya Alkitab. Itu namanya. Itu kan abang menyepelekan jawaban saya. Ya, mohon maaf. Ya, silakan Pak Pendeta. Itu kan meremehkan loh. Iya, silakan, maaf. Makanya saya bilang, abang ini seolah-olah saya harus menjawab dengan apa pola pikir abang. Enggak, itu udah. Mohon maaf Pak Pendeta, lanjut. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya. 1260 hari. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Itu Bang jawabannya. Bukan Nabi Muhammad Bang. Sorry Bang. Nabi Muhammad itu tidak tertulis dalam Alkitab kami Bang.
Dalam Alkitab kami tidak tertulis lagi, tidak ada lagi Bang. Tapi ada dua nabi ini. Dalam prediksi kami orang hamba-hamba Tuhan, ini adalah Nabi Henok dan Nabi Elia, yang karena mereka belum mengalami kematian dan mereka punya tugas akhir, setelah itu mereka akan mati. Dan selama 3 hari mereka. Jadi abang tadi kan tertawa supaya saya menjawab dengan pola pikir abang. Maaf bang, saya sangkal itu bang. Ini jawabannya bang. Kalau ada banyak orang-orang yang tidak bisa menjawab bang, karena mereka tidak memahaminya bang. Sekarang saya tanya, Pak Pendeta, yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 itu seorang atau 2 orang? Di sini seorang, Pak, bukan 2 orang, Pak. Seorang nabi, bukan 2 orang nabi, seorang nabi. Makanya saya tanya nih, siapa seorang nabi? Kalau nabi itu tidak didengarkan akan dibasmi nih. Dan akan terjadi bahwa semua orang, sebentar Pak, sebentar. Aduh, Pak Pendeta, sabar dulu. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Sabar dulu. Itu bintangnya abang klik. Sabar dulu, Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta lagi saya. Ini kan bagian saya. Tadi saya baru bicara langsung abang potong. Iya, sabar dulu. Pak Pendeta ini. Pak Pendeta sabar. Ya ampun. Coba abang klikkan aja yang tanda bintang itu. Biar abang terus. Abang klikkan aja. Abang klikkan aja. Pak Pendeta tadi katanya kondusif. Sekarang tidak kondusif. Ah, gimana sih Pak Pendeta? Nih, abang nggak mau. Iya sabar Pak. Ini Pak ya. Nah, iya sabar Pak. Sabar. Oke, saya boleh bicara. Nah, yang dikisahkan di dalam ini adalah sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Ulangan. Ini kalau kita lihat di dalam Ulangan juga ada nih, Ulangan 18 sampai 19 ini. Nah, ini sama bunyinya. Nah, tentang nabi yang seorang nabi, bukan 2 orang. Kalau Anda berbicara Wahyu 2, Wahyu berapa tadi? Itu kan 2 orang katanya, 2 orang saksi, bukan 2 orang nabi. Tetapi di sini saya bacakan Anda secara menyeluruh ya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi, bukan 2 orang nabi, 1 orang di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Sekarang saya tanya, ada enggak nabi yang tidak didengarkan kemudian akan dibasmi, akan diberangus? Itu nabi siapa? Ayat 24-nya, sebentar Pak, ayat 24-nya. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Sekarang saya tanya sama Bapak, ini kan di zaman Yesus saja sudah masih diceritakan nih tentang ayat ini. Itu bukan zaman Yesus lagi. Aduh, sebentar Pak. Aduh, belum selesai. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Ini masih menceritakan nabi yang belum datang ini. Sekarang saya tanya, nabi siapa yang mengajarkan ketegasan kalau tidak kemudian tidak percaya akan diperangi, itu siapa? Ini jelas loh ayatnya. Coba abang kembali. Biar aku jawab. Ya sudah, Bapak buka aja dari situ. Bapak buka. Kalau bentar ya. Ya, buka silakan. Nah. Aduh, macet. Pak Pendetanya macet. Yesus tidak mengajarkan membasmi. Nabi terakhir ini mengajarkan untuk membasmi segala macam bentuk kebatilan. Yesus ajarannya kasih, sukacita, gitu kan. Kalau nabi terakhir mengajarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, tapi ada ketegasan. Kalau yang nggak mau percaya akan diberangus. Siapa itu? Ayat itu tadi dari mana Bang buka? Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 24. 22. Oke, sebentar ya Bang ya. Kisah Para Rasul 3. Ya, ayat 22 ya. Oke. Saya masuk ke bintangnya. Boleh. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.
Orang yang tidak mendengarkan firmanku, yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku daripadanya akan kutuntut. Ini adalah menceritakan nubuatan tentang Yesus yang lahir, bukan Muhammad. Ya, bukan Muhammad. Sekarang saya tanya, bentar, Bang, ada enggak? Sebentar, Pak Pendeta. Itu tadi, sebentar. Tadi potong loh. Tunggulah dulu. Tadi katanya Henok, itu tadinya Elia, sekarang jadi Yesus. Oh, bentar, Bang, bentar. Oke. Kalaupun Abang berkata demikian, aku tadi tidak memahami latar belakang tulisan itu dari mana. Maaf ya, Bang. Oke. Tapi Pak Pendeta ini sebentar dulu. Pak Pendeta ini merubah jawaban. Ini sudah final atau belum? Tadi kan Henok, Elia, sekarang jadi Yesus. Tunggu dulu, Bang. Tunggu. Ya. Bentar, Bang. Ya. Boleh. Kita masuk kepada dia punya sejarah. Dia punya waktu silsilah. Itu tulisan adalah dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Ya. Ya, Lukas. bentar. Kalau Kisah Para Rasul itu bukan tulisan Paulus, Pak. Dari tadi Abang sendiri aja loh. Seolah-olah saya punya jawaban harus mengikuti jawaban Abang. Saya sedang lagi menjawab apa yang Abang pertanyakan. Saya tidak pernah pertanyakan apa yang dalam kitab Abang. Lanjut. Karena kayaknya sepertinya Abang haus sekali tentang firman Tuhan. Iya. Silakan. Tapi sebelum Bapak boleh melanjutkan, tapi jangan berubah-ubah. Tadi kan Henok, sudah Henok Elia, sekarang Yesus. Ya, final Yesus ya, jangan dirubah lagi, nanti berubah lagi. Nanti biar saya jawab, Bang. Oke, silakan. Yesus berarti final ya. Tunggu, Bang, nanti biar saya jawab, Bang. Boleh, silakan. Saya jawab. Ini adalah tulisan daripada si Rasul Paulus, Kisah Para Rasul dari 3, ya. Dan dia bangkit dan menyatakan tentang itu Yesus, ya. Memang kisahnya ini masih adalah para murid Yesus. Dan Saulus di sana belum bertobat, tapi ini tulisan daripada Paulus. Baru dia menyatakan tentang daripada akan bangkit karena Paulus adalah orang yang berpendidikan tentang kitab Perjanjian Lama. Dia tahu tentang itu. Maka dia menuliskan akan lahir bagimu. Siapa yang tidak percaya bagi dia adalah dibasmi. Ini adalah berbicara tentang akhir zaman. Yang masuk surga dan tidak masuk surga. Jadi yang dia maksud daripada kitab Ulangan ini adalah Yesus. Bukan Muhammad. Bukan Muhammad. Ada katanya seorang. Saya sangkal itu atas nama Muhammad. Bukan. Itu adalah kali-kalinya Abang untuk menghasut orang yang bodoh yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi saya bersyukur ada